Peluang atau probabilitas. Kita di sini akan mempelajari peluang empirik dan peluang teoritik. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan peluang empirik dan teoritik. Kemudian kode yang keduanya menyelesaikan permasalahan terkait peluang empirik dan teoritik. Materi yang akan dipelajari pada bahasan ini yaitu pengertian peluang, peluang teoritik, dan peluang empirik. Sementara kita hanya akan membahas pengertian peluang saja pada kesempatan ini, sementara peluang teoritik dan peluang empirik hanya penjelasan secara garis besar. Pengertian peluang. Secara harfiah, peluang berarti kemungkinan peluang suatu kejadian. Ya, secara harfiah peluang berarti kemungkinan atau peluang suatu kejadian berarti nilai kemungkinan suatu kejadian. Misalkan, dalam suatu pertandingan sepak bola antara tim A melawan tim B, akan ada 3 kejadian yang mungkin, yaitu menang, seri, atau kalah. Nah, 3 kejadian tersebut dinamakan titik sampel. Jadi kejadian yang mungkin tersebut, 3 kejadian tersebut dinamakan titik sampel. Jika kemudian kita ingin tahu bagaimana peluang tim A menang, ya, maka kita lihat pada titik sampel. Kemungkinan tim A menang itu ada 1. Ya. Kemudian seluruh ruang sampel ada 3. Jadi kita bandingkan banyaknya titik sampel tim A menang berbanding banyaknya titik sampel, yaitu 1 berbanding 3. Atau dengan kata lain, peluang tim A menang adalah 1 berbanding 3. Kejadian lainnya misalkan kita ingin tahu berapa peluang tim B tidak kalah. Tidak kalah berarti sama saja dengan menang atau seri. Berarti ada 2 titik sampel. Kejadian tim B tidak kalah. Sementara seluruh ruang sampel ada 3. Maka dengan kata lain peluang tim B tidak kalah adalah 2 berbanding 3. Karena menang atau seri itu ada 2, sementara seluruh titik sampel ada 3. Jadi 2 berbanding 3. Contoh lain lagi, misalkan pada pelemparan dadu. Jika kita melempar dadu, maka akan ada 6 titik sampel, yaitu mata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga bila kita ingin tahu peluang munculnya angka genap, misalkan ya, pada pelemparan dadu tersebut, maka angka dadu yang genap itu ada 3, yaitu 2, mata dadu 4, dan 6. Berbanding semua titik sampel. Semua titik sampel ada 6 tadi ini. Jadi 3 berbanding 6 atau setengah. Dengan kata lain, peluang munculnya bilangan genap pada pelemparan sebuah dadu, itu peluangnya atau nilainya sama dengan setengah. Kesimpulan pengertian peluang. Jika NRS menyatakan banyaknya ruang sampel, kemudian NA menyatakan banyaknya kejadian A yang diharapkan, atau titik sampel atau bagian dari ruang sampel, dan PA menyatakan atau peluang besarnya kemungkinan terjadinya kejadian A, maka peluang terjadinya kejadian A itu sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel. Contoh, suatu arisan kelas diikuti oleh 5 siswa putra dan 8 siswa putri. Tentukan peluang seorang peserta menang, kemudian peluang yang menang adalah siswa putra. Kita jawab dulu yang satu. Kita cari RS, ruang sampel, banyaknya ruang sampel yaitu 5 tambah 8. 5 siswa putra dan 8 siswa putri, sama dengan 13. Banyaknya kejadian yang ditanyakan, yaitu seorang peserta menang. Artinya NA sama dengan 1. Maka, banyaknya peluang kejadian A, yaitu NA sama dengan 1, NRS 13. Jadi 1/13. Jadi peluang seorang peserta arisan menang yaitu 1 berbanding 13 pada pengundian pertama. Kedua, pada pengundian pertama jika NRS-nya yang ingin menangnya itu yang putra, berapakah peluang siswa putra yang menang, maka ruang sampelnya sama yaitu 5 tambah 8 yaitu 13. Kemudian banyaknya kejadian yang ditanyakan yaitu siswa putra ada 5. Maka peluang seorang peserta arisan yang pertama menang adalah seorang siswa putra, yaitu NB-nya ada 5,
berbanding NR-nya ada 13, jadi 5/13. Sifat-sifat peluang. Nilai maksimal suatu peluang adalah 1. Nilai 1 itu didapat dari suatu kejadian yang pasti. Contohnya pada pelemparan sebuah dadu, maka peluang munculnya bilangan mata dadu, bilangan bulat adalah 1, yaitu banyaknya ruang sampel kan ada 6. Kemudian banyaknya yang ditanyakan yaitu bilangan bulat juga 6. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah bilangan bulat. Maka peluang munculnya kejadian A itu adalah 6/6 sama dengan 1. Jadi ini pasti terjadi. Setiap pelemparan dadu maka akan muncul salah satu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang merupakan bilangan bulat. Kemudian nilai peluang terkecil adalah 0, yaitu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Contoh pada pelemparan dadu lagi. Peluang munculnya mata dadu 8 adalah 0. Kenapa? Karena ruang sampel ada 6, kemudian kejadian A itu tidak ada. Angka 8 dalam dadu atau 0. Maka peluang munculnya kejadian A, peluang munculnya angka 8 pada pelemparan sebuah dadu adalah 0/6. Sama dengan 0. Nah, sementara itu, yang lain-lain itu peluangnya itu antara 0 sampai 1. Jadi 0 itu untuk menyatakan kejadian yang tidak mungkin, sementara 1 untuk menyatakan kejadian yang mungkin, sementara antara 0 dan 1 adalah nilai umum dari suatu peluang. Jadi setiap peluang itu nilainya pasti antara 0 dan 1. Jadi kalau kalian menjawab, kalau ditanya peluang menjawab lebih dari 0 dan 1 berarti antara 0 dan 1 berarti pasti salah. Kesimpulan. Kunci untuk menemukan peluang adalah dengan mengetahui banyaknya ruang sampel dan kejadian yang ditanyakan dari suatu percobaan atau peristiwa. Contoh, tentukan peluang munculnya mata dadu 8 pada pelemparan 2 buah mata dadu. Ya. Untuk mengetahui ini kita harus tahu berapa ruang sampelnya dan berapa kejadian yang ditanyakannya. Untuk mencari ruang sampel kita bisa menggunakan tabel atau diagram pohon. Di sini kita menggunakan tabel dulu, misalkan kita buat tabel. Ini untuk dadu ke-1, ini dadu kedua. Dadu kedua angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu ke-1 juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kita lengkapi seperti ini, ya, dan seterusnya, ya. Dan seterusnya seperti ini. Oke, jadi banyaknya ruang sampel ini ada banyaknya NRS itu sebanyak 36. Ya. Sementara banyaknya kejadian, banyaknya NA ini yang ditanyakan itu yaitu yang jumlahnya 8. Yang jumlahnya 8 itu didapat dari ini 6 tambah 2 ini, kemudian 5 tambah 3 ini, kemudian 4 tambah 4, kemudian 3 tambah 5, dan 2 tambah 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sehingga peluang munculnya jumlah mata dadu 8 pada peristiwa pelemparan 2 buah mata dadu adalah sama dengan 5/36. Jelas ya? Oke. Cara mencari ruang sampel. Ini penting, kenapa? Karena kita akan tahu semua peristiwa atau kejadian itu jika kita tahu ruang sampelnya. Contoh misalkan pada sebuah pertandingan, kita dengan mudah ruang sampelnya menentukan misalkan yaitu menang, seri, atau kalah. Pada pertandingan bola voli, itu peluangnya itu tidak ada seri, jadi hanya menang atau kalah.
Ya, pada pertandingan sepak bola, catur itu ada 3, yaitu menang, seri, atau kalah. Nah, kemudian bagaimana yang lainnya? Misalkan pelemparan 2 buah dadu, atau pelemparan 3 buah mata uang, atau pelemparan uang dengan dadu. Nah, kita bisa menggunakan tabel atau menggunakan diagram pohon. Tabel tadi sudah kita bahas. Di sini kita contohkan lagi nih, misalkan kita akan mencari ruang sampel pelemparan 1 dadu dan 1 uang. Maka tabel yang bisa kita buat di sini adalah di sini untuk mewakili ini untuk mewakili uang, ini untuk mewakili dadu. Pada dadu kemungkinan yang munculnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pada uang yang munculnya adalah angka atau gambar. Maka banyaknya ruang sampelnya ini. Nah, setelah tahu ruang sampel kan kita enak tinggal menentukan mana yang ditanyakan. Misalkan yang ditanyakan munculnya bilangan genap pada dadu dan angka pada uang, kita tinggal mencari ada berapa jumlahnya di sini. Ya. Ini kita isi dengan A, 1, artinya angka pada uang, 1 pada dadu. Di sini kita isi dengan G4, artinya gambar pada mata uang dan 4 pada dadu. Nah, jika menggunakan diagram pohon, maka kita tulis dulu misalkan di sini dadu. Dadu itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian selanjutnya uang. Uang itu terdiri daripada angka, gambar. Di sini juga angka, gambar. Di sini juga angka, gambar. Ini juga angka, gambar, angka, gambar, dan angka, gambar. Ya, jadi setiap angka di dadu dihubungkan dengan angka dan gambar di uang. Seperti ini. Nah, nah, seperti ini. Nah, di sini artinya 1A, artinya 1 pada dadu, kemudian pada uang angka. Ini 4A, artinya 4 pada uang, 4 pada dadu, angka pada uang. Ini 5G, artinya 5 pada dadu, gambar pada uang. Demikianlah cara mencari ruang sampel. Ya. Yang lainnya banyak. Kalau 3 dadu dengan mata uang, kita buat satu-satu dulu. Ya. Kalau 2 mata uang atau 3 mata uang, kita buat bisa dengan tabel atau dengan ini, cuman harus satu-satu, ya. Kalau 3 mata uang kita lebih mudah pakai diagram pohon. Misalkan yang pertama uang 1 ini angka dan gambar. Kemudian uang 2 ini angka, gambar, yang ini angka, gambar. Nah, ini baru 2 mata uang. Kemudian mata uang ketiga, ini setiap ini ada angka, gambar. Ini angka, gambar. Ini angka, gambar. Ini angka, gambar. Sehingga akan seperti ini. Nah, ada sebanyak 2 kali 2 kali 2 ada sebanyak 8. Ini ada sebanyak 36, yaitu 6 kali 2. Ya, jadi kalau 3 mata uang ada sebanyak 8, yaitu 2 kali 2 kali 2. Nah, demikianlah cara mencari ruang sampel. Kemudian di sini akan dilanjutkan dengan perbedaan antara peluang teoretik dan empirik. Ya, ini akan kita bahas nanti, tapi di sini supaya kalian jelas, peluang teoretik itu adalah peluang yang menerka peristiwa yang belum terjadi. Ya, jadi misalkan kita akan melemparkan sebuah dadu. Nah, kita akan mencari nilai berapa peluang munculnya A. Nah, itu adalah peluang teoretik. Sementara peluang empirik adalah melaporkan peristiwa yang sudah terjadi. Misalkan kita sudah melemparkan sebuah dadu, muncul angka 3. Jika kita ditanya berapa peluang munculnya angka 6, jawabannya adalah 0. Kenapa? Karena pada peristiwa pelemparannya yang munculnya angka 3. Kalau kita tanya berapa peluang munculnya 3, jawabannya adalah 1. Karena apa? Karena ya memang setelah dilempar itu muncul angka 1. Itulah sekilas perbedaan antara peluang teoretik dan peluang empirik. Demikianlah akhir pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.